Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimas Makrizam. Saya dari kelas 1E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh sejarah peradaban Islam pada masa klasik, yaitu Sabit bin Qurrah. Baik, pertama-tama Sabit bin Qurrah atau Abul Hasan adalah seorang astronom dan matematikawan dari Arab, dan dikenal pula sebagai Tahbit dalam bahasa Latin. Sabit bin Qurrah ini lahir di kota Haran, Turki. Sabit menempuh pendidikan di Baitul Hikmah di Baghdad. Nah, Baghdad ini merupakan salah satu kota di sejarah peradaban Islam pada masa klasik. Atas ajakan Muhammad bin Musa bin Syakir, Sabit menerjemahkan buku Euclid yang berjudul Elements dan buku Ptolemy yang berjudul Geographia. Khawarizmi, tokoh muslim lainnya, sangat kagum dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Sabit bin Qurrah, dari kejeniusannya dan intelektualitasnya. Khawarizmi kemudian membawa Sabit bin Qurrah ke Baghdad, yaitu pusat kerajaan Abbasiyah, untuk menemui khalifah. Khalifah sangat tertarik akan kecerdasan dan intelektualitas yang dimiliki Sabit. Oleh karena itu, banyak proyek seperti penerjemahan buku yang dilakukan oleh si Sabit ini. Khalifah ini memiliki proyek untuk menerjemahkan buku-buku Yunani. Oleh sebab itu, dia memanggil Sabit untuk membantunya. Dan kemudian Sabit ini dimasukkan ke kelompok penerjemah dalam Baitul Hikmah. Setelah menamatkan pendidikannya, dia sempat kembali ke kota kelahirannya, yaitu kota Haran di Turki. Sayangnya, dia harus berhadapan dengan pengadilan lantaran dengan pemikirannya yang dianggap berbahaya. Berbahaya di sini itu seperti kejeniusannya yang sangat-sangat di luar kendali dia sendiri, bisa untuk mengungkapkan fakta, yaitu tentang kejahatan atau hal-hal lain yang dianggap negatif. Guna menghindari hukuman tersebut, Sabit meninggalkan Haran, yaitu tempat kotanya kelahirannya, dan diangkat menjadi astronom pengadilan di Baghdad. Yaitu Baghdad ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, adalah salah satu kota di masa sejarah peradaban Islam masa klasik. Sabit pun mendapatkan perlindungan langsung dari Khalifah Al-Mu'tadid, yaitu salah seorang Khalifah Abbasiyah yang termuka memerintah pada tahun 892 sampai 902 Masehi. Karena beliau sudah mengetahui kemampuannya dalam berbagai bidang, baik astronomi maupun matematikawan. Sabit bin Qurrah ini banyak melakukan penerjemahan buku seperti karya-karya ilmuwan yang berjudul Apollonius, Archimedes, Euclid, dan Ptolemy. Meski bertugas hanya untuk menerjemahkan karya-karya buku-buku besar tersebut, Sabit bin Qurrah ini memainkan peran penting dalam penemuan hitungan integral, baik itu geometri analitik, kalkulus, dalil trigonometri lingkaran, konsep angka-angka real,
dan mengusulkan beberapa teori yang mengarah ke pembangunan non-Euclidean geometri. Nah, salah satu karya Thabit ini yang fenomenal di bidang geometri ialah bukunya yang berjudul The Composition of Ratios. Nah, buku Compositions of Ratios ini merupakan salah satu peninggalan pada masa sejarah peradaban Islam yang diterbitkan langsung oleh terbit dan dibuat langsung oleh Thabit, yang dimana Thabit ini merupakan salah satu tokoh juga yang ada di peradaban Islam masa klasik. Nah, dalam buku tersebut Thabit mengaplikasikan antara aritmatikanya dengan rasio kuantitas geometrinya. Nah, pemikiran ini pun jauh melampaui penemuan ilmuwan Yunani kuno dalam bidang geometri. Kayak bener-bener sejenius itu Thabit bin Qurrah ini sampai bisa melampaui ilmuwan-ilmuwan terdahulu dari sebelumnya. Nah, sebagai ahli astronomi, Thabit mengatakan bahwa gerakan planet-planet itu mempengaruhi gelombang bumi. Gelombang bumi ini terjadi 26 tahun sekali, ucapnya. Sejak 5.000 tahun yang lalu, para ahli perbintangan di Mesir telah menemukan sebuah bintang yang mendekat ke kutub utara. Nah, yang disebut dengan Alpha Al-Tanim. Tahun 2100 Masehi nanti, bintang tersebut akan menjauhi kutub utara tersebut. Dan bintang tersebut akan muncul kembali pada 14.000 Masehi yang akan datang. Dan bintang tersebut juga diberi nama Al-Nasr. Nah, bintang ini juga merupakan bintang utara yang paling terang. Thabit juga menemukan garis lintang dengan mengukur naiknya lintang kutub dan menemukan sebuah teori yang dapat menghubungkan kedua tersebut. Ia juga mendapatkan ukuran dua lintang utara dan selatan sepanjang 56 mil. Berkaitan dengan luas bumi, dia menggunakan garis bujur dan lintang yang memberi inspirasi kepada para pelaut seperti Columbus untuk melakukan pelayaran keliling dunia dengan cara yang efisien dan tidak sampai tersesat. Sementara itu, penemuannya yang tak kalah penting adalah jam matahari, yaitu Mazawil al-Syamsiyah. Karena menggunakan sinar matahari untuk menghitung perbedaan waktu dan menentukan waktu sholat. Nah, jam matahari Mazawil al-Syamsiyah ini juga merupakan salah satu dari peninggalan di masa peradaban Islam di masa klasik. Dengan penggunaan jam tersebut dilakukan dengan cara menancapkan sepotong kayu atau seorang berdiri di bawah terik matahari. Apabila bayangan kayu atau orang tersebut condong ke arah barat sedikit, berarti sudah menunjukkan datangnya waktu zuhur atau waktu siang hari. Nah, sementara jika bayangan kayu atau orang tersebut tidak akan nampak saat matahari tepat berada di atasnya, ketika berada di titik 33,5 derajat antara lintang utara dan
Bintang Selatan. Nah, Sabit bin Qurrah ini memiliki kontribusi yang lumayan besar pada masa peradaban Islam masa klasik, yaitu terletak di matematika dan astronominya. Sabit juga merupakan salah satu penerus karya Al-Khawarizmi, yaitu dengan cara dia memperterjemahkannya seperti yang telah saya ucapkan tadi. Selain itu juga Sabit bin Qurrah ini merupakan sosok yang sangat penting juga di bidang matematika. Dia juga berperan dalam memperluas konsep tradisional geometri menjadi aljabar geometri, dan beberapa teori yang diusulkannya menyebabkan perkembangan geometri dan non-Euclidean spherical trigonometry, kalkulus integral, dan bilangan real seperti yang telah saya ucapkan barusan. Nah, dia juga pernah mengkritik sejumlah elemen teorema Euclid dan perbaikan penting yang diusulkan. Ia juga menerapkan beberapa aspek aritma, terminologi, kebesaran, geometri, dan belajar dari bagian kerucut, khususnya parabola dan elips. Sejumlah perhitungannya itu bertujuan untuk menentukan permukaan dan volume dari berbagai jenis tubuh, dan merupakan pada kenyataannya baik itu proses kalkulus integral sebagaimana yang dikembangkan kemudian. Seperti yang telah saya sebutkan di atas, saya barusan, karya orisinal Archimedes yang diterjemahkan oleh Sabit bin Qurrah ini berupa manuskrip berbahasa Arab. Adapun karya dalam bahasa Jerman yaitu buku Euclides yang diterjemahkannya, yang berjudul On the Promise of Euclid. Buku ini menceritakan tentang sejumlah dalil dan pertanyaan yang muncul jika dua buah garis lurus dipotong oleh garis ketiga. Nah, setelah banyak menerjemahkan serta mengeluarkan banyak teori, baik itu matematika dan astronomi, geometri, Sabit bin Qurrah pun tutup usia pada 18 Februari 901 di Baghdad. Meski begitu, jasa dan kontribusinya dalam beragam ilmu sangat menginspirasi hingga saat ini dan masih sangat untuk dikenang. Baik, mungkin sekian tugas sejarah peradaban Islam masa klasik dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.